Apa pelajaran dari Allah untuk kita? Perhatikan. Hiduplah seakan-akan tidak ada kehidupan setelah kematian. Agar kita lebih menghargai dan berhati-hati terhadap hidup yang kita jalani sekarang. Mohon maaf, kenapa di Islam hampir tidak pernah dibicarakan konsep reinkarnasi? Walaupun reinkarnasi itu hukum alam. Karena pesan leluhur kita luar biasa. Supaya kita waspada dengan kehidupan yang sekarang. Lamun dibeja-beja aya reinkarnasi, bisi maneh teh ngabogaan keyakinan, teu naon dan gege balik deui. Itu hebatnya leluhur kita. Ditutup rapat yang itu gak pernah dibicarakan. Kalau itu diumbar dibicarakan, bisi. Maneh teh ngabogaan keyakinan, dan gege bakal menang awak anyar deui. Ya, itu teu naon da aya keneh kesempatan. Bisi. Makanya ditutup rapat itu supaya apa? Supaya kita waspada dengan kehidupan yang sekarang. Mun tiasa mah sing beres lah ayeuna segala utang-utang teh. Mun dicarekan batur tong nyarekan. Sepados lunas gitu. Menyarekan batur mah tuh nu baheula teu lunas nyeun utang anyar. Yang kedua, hidup adalah satu-satunya kesempatan. Sekali lagi, hidup adalah satu-satunya kesempatan. Karena ketika kita hidup, disinilah ada berbagai macam peristiwa. Makanya, kesadaran terakhir saat kita mati akan menjadi kesadaran awal saat kita dibangkitkan kembali. Maka nikmatilah hidup ini, berkaryalah, sebarkan rasa cinta, sebarkan rasa sayang, wujudkan kebaikan dalam hidup ini buat semua orang. Dan pesan saya yang terakhir, kalau kalian berbuat baik, tidak usah berbuat karena pengen ini, pengen itu. Sudah, berbuat baik saja. Berhentilah berprasangka kepada Allah. Berhentilah menebak-nebak Allah. Mulai membangun kepercayaan pada diri kita sendiri. Rasakan kehadiran Allah saat kita memeluk pasangan hidup kita. Rasakan kehadiran Allah saat kita menyayangi anak-anak kita, keluarga kita. Rasakan kehadiran Allah saat kita menyayangi hewan, tumbuh-tumbuhan kesayangan kita. Saat kita menyiram tumbuhan, sebetulnya kita merasakan kehadiran Allah. Di rumah saya tidak ada tumbuhan yang mati. Karena saya begitu tengok, dimanapun pohon, gak boleh ada yang merana. Selalu. Saya belum sarapan pagi kalau saya belum ngasih minum sama tanaman-tanaman di rumah saya. Karena saya merasakan Tuhan sedang berbicara di situ. Tolong dong, sudah ada di rumahmu, peduli dong. Bunga dibeli oleh kita, sampai di rumah kita merana. Bukan salah bunga, gak ada kasih sayang. Kita tidak bisa membaca cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Para sahabat, itulah cara memuja Tuhan yang sebenarnya. Cara memuja Allah yang sebenarnya adalah dengan peduli kepada sesama, termasuk peduli kepada tanaman, makhluk hidup, apalagi sesama manusia. Tuhan tidak gila hormat. Cara bersyukur yang diinginkan Tuhan cuma satu, peduli kepada sesama. Yang kedua, pedulikan kesehatan kita. Yang ketiga, rawat hubungan dengan sesama dan hubungan terhadap alam semesta. Lihat sahabat-sahabat kita di Baduy, lihat sahabat-sahabat kita di Kampung Naga. Mereka hampir tidak mengenal rumah sakit. Kenapa? Peduli kepada sesama, peduli pada kesehatan, merawat hubungan dengan sesama dan terhadap alam. Lihat mereka, gak pakai sepatu kayak kita, jalan aja kemana-mana, sehat, tidak ada diabetes, tidak ada kolesterol. Bahkan dibiarkan saja batunya buat masuk ke Baduy pedalaman itu, batu-batu tidak dirubah. Karena ketika jalan di batu-batu itu, mereka sudah mendapatkan kesehatan. Semua saraf-saraf kaki itu kan dipijit. Keren banget. Jadi sebetulnya ketika kita bersahabat dengan semesta, semesta pun akan bersahabat dengan kita. Itulah cara memuja Tuhan yang diinginkan. Oleh karena itu, mari kita sekarang rubah cara memuja dan memuji Tuhan. Jangan sekedar seremonial di tempat-tempat ibadah, tetapi cara memuja dan cara memujinya adalah dalam kehidupan. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka
dengan kata-kata kita. Tidak boleh ada orang yang terambil hartanya yang bukan hak kita. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah hidup kita penuh dengan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.